Assalamualaikum. Apa kabar semuanya? Semoga sehat selalu dan bahagia selalu ya. Terima kasih buat teman-teman yang udah mau klik dan nonton video aku. Dan buat teman-teman yang baru gabung di channel aku ucapkan selamat datang dan salam kenal. Perkenalkan, aku Rilla, seorang ibu rumah tangga yang juga memiliki usaha toko sembako di rumah. Support terus channelku dengan cara like, komen, share, dan subscribe. Aktifkan juga lonceng notifikasi supaya kalian gak ketinggalan video-video terbaru dari aku. Terima kasih. Alhamdulillah bisa kembali menyapa teman-teman semuanya setelah aku libur upload sekitar 10 hari. Oh ya, jadi di video kali ini aku mau sharing cara efektif untuk mengukur kepuasan pelanggan kita. Jadi kesuksesan suatu bisnis itu bisa dilihat dari banyaknya penilaian positif atau review dari pelanggan. Karena semakin banyaknya ulasan positif, artinya tingkat kepuasan mereka terhadap bisnis tersebut atau warung kalian itu bisa semakin tinggi. Jadi buat teman-teman yang memiliki sebuah bisnis atau juga lagi menjalankan usaha warung sembako sama kayak aku ini, perlu banget memahami bagaimana caranya supaya bisa mengukur kepuasan pelanggan untuk supaya bisa kita melakukan evaluasi terhadap strategi bisnis kita. Dalam dunia bisnis dan pemasaran, kepuasan pelanggan itu mengacu pada perasaan atau respon dari pelanggan yang bersifat baik atau menyenangkan. Misalnya, kalau misalnya ada pelanggan kalian membeli produk, ternyata produk tersebut itu tidak sesuai dengan harapan pelanggan, pastinya itu akan membuat kepuasan pelanggan menjadi rendah. Rasa puas itu bisa terbentuk apabila produk yang dipakai itu memenuhi harapan serta ekspektasi pelanggan. Nah, jadi ciri-ciri pelanggan puas itu kalau misalnya mereka datang lagi membeli produk kalian, itu artinya mereka merasa puas dengan produk jualan kita. Sebagai pemilik usaha warung sembako rumahan, meskipun usaha aku ini kecil, tapi menurut aku penting sekali untuk mengetahui cara mengukur kepuasan pelanggan. Dengan kita meningkatkan citra baik bisnis kita di mata pelanggan, pastinya tingkat kepuasan konsumen itu akan semakin tinggi dan secara tidak langsung akan mempengaruhi image bisnis kita di mata pelanggan. Nah, kalau misalnya bisnis kita berhasil memenuhi harapan pelanggan, pastinya pelanggan itu akan memiliki nilai positif terhadap usaha kita. Nah, dengan begitu warung kita atau usaha kita atau misalnya brand teman-teman itu akan selalu diingat oleh pelanggan kalian. Begitu citra bisnis kita meningkat, otomatis penjualan juga akan semakin meningkat. Sebab pelanggan itu udah memiliki penilaian baik terhadap bisnis kita sehingga tidak ragu lagi untuk melakukan pembelian kedua, ketiga, dan seterusnya. Nah, jadi cara untuk menarik pelanggan untuk melakukan pembelian kembali pastinya diperlukan loyalitas. Salah satu cara untuk membentuk loyalitas tersebut adalah dengan teman-teman memenuhi ekspektasi pelanggan melalui produk yang kalian jual. Dengan begitu, mereka itu akan setia untuk membeli barang dan jasa yang teman-teman tawarkan. Kayak misalnya aku yang menjalankan usaha warung sembako ini, ada beberapa keluhan pastinya ya buat teman-teman yang juga menjalankan usaha warung sembako, pastinya berbicara mengenai pelayanan, terus juga kualitas produk, jangan sampai ada yang expire. Jadi itu semua menjadi tolak ukur kepuasan pelanggan kalian. Lebih bagus lagi kalau teman-teman itu bisa welcome menerima kritik dan saran dari pelanggan kalian. Tapi kalau misalnya kalian mungkin kurang suka kalau misalnya sarannya itu disampaikan secara langsung, coba deh teman-teman buat kotak kecil berupa kotak dan saran. Jadi misalnya ada pelanggan kalian yang ingin menyampaikan unek-unek mereka, bisa dimasukkan ke kotak tersebut. Teman-teman juga bisa menggunakan jasa GoShopper. Jadi GoShopper itu adalah orang-orang yang dipekerjakan untuk menggunakan produk dari bisnis teman-teman sendiri, kemudian dibandingkan dengan produk dari kompetitor. Ini merupakan teknik yang cukup sering diterapkan oleh pemilik bisnis besar. Jadi masukan dari GoShopper itu akan memberikan gambaran bagi pemilik bisnis terhadap tingkat kepuasan konsumen
konsumen secara umum. Aku pribadi juga pernah beberapa kali misalnya masuk ke minimarket, itu aku coba membandingkan produk jualan dari minimarket yang besar itu dengan warung aku. Jadi aku masuk berbelanja itu bukan cuma sekedar berbelanja, tapi banyak hal yang aku amati, mulai dari pelayanan, kualitas, kebersihan, kenyamanan, semuanya teman-teman aku perhatikan supaya besar harapan warung aku itu bisa serame minimarket tersebut. Cara mengukur kepuasan pelanggan yang berikutnya adalah melakukan analisis konsumen. Analisis konsumen dilakukan dengan menilai pola perilaku pembeli ketika melakukan transaksi. Jadi, semakin banyak konsumen yang melakukan pembelian kembali, itu artinya tingkat kepuasan mereka juga semakin tinggi. Oh ya, di sini juga aku mau sedikit spill persiapan acara Maulid Nabi di perumahan aku ya. Jadi ini alhamdulillah ada orderan dari masjid depan rumah karena mau ada Maulid Nabi, jadi dibagi ya teman-teman, ada yang khusus handle untuk para orang tuanya dan kebetulan untuk warung aku itu khusus buat anak-anaknya. Jadi tadi tuh ada snack box nantinya untuk dibagikan ke anak-anak dan juga ada ember. Nah kayak gini teman-teman, ember yang juga isinya cemilan buat dibagikan ke anak-anak. Nah satu embernya ini untuk modalnya Rp40.000 teman-teman, dikali 50 piece. Begitupun juga dengan yang snack box itu di sekitar 10.000 dibagikan ke anak-anak sebanyak 50 piece. Jadi perayaan di tiap daerah mungkin berbeda ya. Kebetulan aku tinggalnya di daerah Sulawesi Selatan yang dimana setiap tahunnya ketika ada acara Maulid itu pasti ada seperti ini teman-teman. Dan ini juga ada kupon supaya pembagiannya merata. Karena dalam satu rumah itu kan pastinya ada yang memiliki 2-3 anak. Tapi kita usahakan satu rumah itu cukup satu aja teman-teman supaya pembagiannya merata. Jadi ini dia teman-teman hikmahnya ketika kita membuka usaha warung sembako itu insya Allah ada aja rezekinya. Jadi aku perhatikan di beberapa wilayah buat teman-teman yang juga memiliki usaha warung sembako dan khususnya para konten kreator warung sembako itu hampir semua juga melayani kayak hajatan-hajatan seperti ini teman-teman. Kayak misalnya Toko Nerimo dari Siti Alfia juga itu beliau lagi sibuk melayani orderan Maulid Nabi, dan juga aku perhatikan juga untuk Toko Amar juga ada kesibukan ketika menjelang Maulid Nabi, dan juga Bunda Nashwa juga lagi sibuk melayani orderan ada hajatan. Pokoknya aku perhatikan hampir semua channel-channel warung sembako itu lagi sibuk mempersiapkan orderan hajatan Maulid Nabi ini, Masya Allah. Jadi ini merupakan cara mudah untuk meningkatkan omset penjualan, yaitu dengan menerima orderan hajatan seperti ini. Teman-teman juga bisa meningkatkan omset penjualan dengan cara memperluas target bisnis teman-teman. Jadi dalam memperluas target usaha kita, sebaiknya teman-teman lakukan riset pasar mulai dari produk, harga, persaingan yang ada. Jadi jika riset kita sudah tepat, pastinya besar kemungkinan itu akan menaikkan keuntungan dari usaha kita ini. Selain kualitas produk yang baik, pelayanan kepada pelanggan juga menjadi faktor penting dalam meningkatkan omset penjualan di warung kalian. Karena sebaik apapun produk yang kita jual, kalau misalnya pelayanan kita buruk, maka pelanggan itu pasti tidak akan kembali ke warung kalian. Selain menciptakan suasana yang nyaman bagi pelanggan, teman-teman juga harus menciptakan suasana kerja yang nyaman buat kita pribadi. Karena kalau misalnya suasana tempat kerja kita, maksudnya warung kalian itu atau tempat usaha kalian itu kurang nyaman, pasti kalian juga nggak akan betah ya dalam bekerja. Jadi kayak aku pribadi, biasanya aku sambil ngemil atau ngopi dan juga sesekali scroll sosmed kayak gitu ya teman-teman. Tapi yang pastinya ketika ada pelanggan kalian yang datang, usahakan kalian menomorsatukan pelayanan ke pelanggan kalian. Ya, karena seringkali aku mendapatkan keluhan dari para tetangga aku yang misalnya mereka habis berbelanja ke warung sebelah, ternyata pelayanan dari warung sebelah itu, warung tetangga itu kurang menyenangkan ya. Mereka itu lebih sibuk dengan HP mereka, dan ketika ditanya harga produknya itu mereka kayak judes gitu ya teman-teman, yang pastinya itu akan membuat pelanggan itu nggak mau lagi balik berbelanja ke
warung kalian. Jadi kita tuh jangan sombong-sombong ya teman-teman, meskipun kita pengusaha, meskipun kita memiliki usaha jualan warung sembako seperti ini, kita itu nggak boleh sombong, apalagi di sekitar kanan kiri kalian itu banyak kompetitor. Selain itu ada beberapa faktor pendukung yang harus teman-teman perhatikan juga dalam meningkatkan penjualan warung kalian. Contohnya kayak misalnya lokasi yang strategis atau dekat dengan rumah penduduk sehingga mudah dijangkau. Menjual atau menyediakan barang-barang dagangan dalam kemasan kecil juga itu merupakan salah satu strategi untuk meningkatkan omset dari warung sembako kalian ya, karena kan untuk jualan kemasan kecil itu bisa dibilang nggak ada ketika ada di minimarket. Jadi sesuatu yang bisa dibeli ecer atau dibeli satuan itu cuman ada di warung sembako. Jadi sebisa mungkin teman-teman menyediakan kayak segala macam hal, bahkan kayak aku pribadi cotton bud, tusuk gigi, plastik makanan, itu semua aku jual versi ecer juga ya teman-teman, supaya harganya bisa lebih terjangkau ke para tetangga atau pelanggan aku pribadi. Gak terasa ini udah ada di penghujung video. Terima kasih buat teman-teman yang udah setia nonton videoku dari awal sampai selesai. Mohon maaf kalau aku ada salah kata dan perbuatan di video ini. Sampai jumpa di video berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dah.